Ini kan Jawa Barat beberapa kali bahkan khususnya Bandung, Cimahi ini jadi catatan Kang karena setiap ganti wali kota atau semisalnya ganti kepala daerah ini kena terus kasus korupsi. Kang Deddy ada kebijaksanaan baru kah supaya nggak keulang lagi, Kang? Yang pertama saya sejak awal sekarang sudah mulai membangun komunikasi dengan para kepala daerah kabupaten kota ya. Khusus untuk daerah yang jadi langganan, kata orang Sunda tuh lelesakeun ya. Itu saya termasuk yang ingetin. Misalnya Bupati Cianjur, Bupati Bandung Barat, kemudian Bupati Karawang, kemudian Bupati Bekasi, Kota Bekasi, dan Bupati Bogor. Ngingetin bahwa peristiwa itu jangan terjadi lagi. Untuk itu mungkin nanti dari awal kita akan segera membuat fakta integritas. Setelah fakta integritas kita akan membuat kerjasama pendampingan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pembangunan. Itu kan di Kejaksaan itu ada tim pendampingan yang bisa membantu para kepala daerah, khususnya para kepala dinas dan pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan secara transparan. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan selama ini melalui media sosial itu kan sebenarnya bagian dari membangun transparansi agar publik punya kepercayaan yang tinggi dengan melakukan pola perubahan. Tetapi harus diingat juga bahwa proses korupsi itu jangan hanya dipahami oleh hilangnya uang negara atau kurangnya volume pekerjaan, tetapi juga korupsi itu kan bisa menjadi akal-akalan administratif. Saya memberikan contoh misalnya pembangunan jalan kurang volume pekerjaannya misalnya dari 100 km itu kurang volume 5%. Barangnya masih ada, masih dinikmati oleh warga. Tapi kegiatan bikin alat tulis kantor, kegiatan-kegiatan yang bersifat imajinatif ya seminar-seminar, sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding dan sejenisnya, menghabiskan anggaran ratusan miliar, rakyat tidak menikmati sama sekali. Sehingga kita memulai pola penanganan korupsi itu dengan merubah mindset dari aspek-aspek yang bersifat pemborosan anggaran menjadi belanja-belanja yang efektif. Dan itu saya memberikan contoh di Jabar misalnya kan. Sebelum saya analisis, belanja yang tidak penting itu mencapai 5,5 triliun. Ketika 5,5 triliunnya kemudian digeser untuk pembangunan sekolah, jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, pembangunan rumah rakyat miskin, kemudian PJU, kemudian pengembangan pendidikan berkarakter, itu kan jauh lebih terarah. Kemudian layanan kesehatan, ini kan yang menjadi fokus. Sehingga hari ini saya mengajak pada semua dengan spirit yang sama, mari kita melakukan pengelolaan keuangan dengan membelanjakan belanja pemerintah ke arah yang bersifat produksi dan investasi.